Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saat ini saya mau membacakan kisah si miskin dan si kaya dalam Quran surat Al-Kahfi. Pada hari Jumat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Tapi tahukah kamu, di dalam surat Al-Kahfi terdapat banyak kisah yang dapat kita teladani. Seperti kisah Nabi Musa bersama gurunya, kisah Dzulkarnain, Asbabul Kahfi, dan kisah si kaya dan si miskin, pemilik dua kebun pada ayat 32-44. Tidak terdapat hadis sahih dari Nabi SAW yang memuat kisah ini. Maklumat yang ada hanyalah dari Al-Quran. Karena itu akan dijabarkan satu persatu ayat Al-Quran sebagai perangkat cerita. Apa yang tak disebutkan Al-Quran, kami pun tak akan membicarakannya. Al-Quran mengisahkan, pada zaman dahulu ada dua orang lelaki dan keduanya bersahabat. Satu dari mereka beriman, sedang yang satunya ingkar. Al-Quran tidak menerangkan siapa nama mereka, hidup di zaman siapa, dan di mana tempat tinggal mereka. Allah menguji kepada lelaki yang beriman ini dengan ujian kesempitan hidup. Sedikit rezeki, harta, dan barang yang ia miliki. Namun Allah Azza wa Jalla memberinya nikmat terbesar, yakni iman. Ia selalu yakin dan ridho dengan takdir Allah, serta berharap mendapatkan surga yang ada di sisinya. Sedangkan temannya yang ingkar Allah diuji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan harta serta materi yang melimpah. Dalam hal ini Allah uji dia, apa akan bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Mengenai dua pemuda ini, Allah berfirman yang artinya sebagaimana berikut. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Quran surat Al-Kahfi 32-34. Laki-laki yang kafir mempunyai dua kebun anggur yang dikelilingi pohon kurma sebagai pagarnya. Di antara dua kebunnya terdapat ladang, dan Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, lelaki kafir ini merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang. Ia kaya dan menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga diri. Lelaki kafir ini memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan.
Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan yang rapi, serta irigasi yang baik. Selain itu, perawatan kebun yang baik akhirnya ia bisa panen dengan hasil maksimal. Ia berjalan memasuki kebunnya dengan congkak, padahal sejatinya ia mendolimi dirinya sendiri. Lelaki kafir ini ingkar dengan anugerah Rabb-Nya dan sombong pada orang lain. Terbukti dari ucapannya pada temannya yang mukmin pada ayat 34. Hartaku lebih banyak dari hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Ia menyangka bahwa apa yang sudah dimilikinya, harta dan pengikutnya akan kekal sehingga membuatnya lupa bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia. Ia pun berkata pada ayat berikutnya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-36. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan teman yang merasa sudah berada di awang-awang, terlalu sombong dan melupakan jati dirinya. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Temannya berusaha mengingatkan agar ia beriman kepada Allah dan berserah diri kepadanya, bukan berserah diri kepada harta benda dan pengikut yang ia miliki. Kemudian temannya ini berkata lagi, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Dan begitulah adanya pada zaman sekarang pun ada manusia-manusia yang terlena dengan popularitas dan harta benda, sehingga ketika semua itu tercabut, ia bisa melakukan tindakan-tindakan di luar batas, bahkan sampai depresi. Sedang sebelumnya ia terlalu membanggakan diri sehingga lupa dengan jati diri. Lelaki beriman tersebut meskipun dengan kondisi sederhana, tetapi ia selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Karena segala keberhasilan kita di dunia tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah si miskin dan si kaya dalam Quran Surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari kisah tersebut, sehingga kita bisa berhati-hati hidup di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.